Terima kasih Anda masih bersama kami. Saudara, dampak kemarau panjang dan cuaca panas ekstrim, debit dua danau di Lumajang menyusut. Akibatnya lebih dari 2 hektar lahan pertanian padi dan jagung rusak karena kekurangan air. Debit air Danau Ranu Pakis dan Danau Ranu Klakah di Desa Tegal Randu, Kecamatan Klakah, Lumajang ini menyusut sehingga dasar danau terlihat. 2 danau yang biasanya mengairi lahan pertanian itu mulai mengering sejak 2 bulan lalu. Untuk sumber sebagian yang volumenya kecil itu sekitar 3. Tapi yang kemungkinan besar kalau yang dari bawah ini kalau melihat dari stok air ini yang pengeluarannya banyak untuk irigasi dan sisa stok ini masih banyak, ini kemungkinan besar yang dari bawah ini masih normal. Jadi yang nampak aja yang di sebelah pojok tengah sama pojok bawah itu sama tengah sana. Hal ini berdampak pada lahan pertanian warga, salah satunya milik Fendi Anggoro di Desa Rojopolo, Kecamatan Jatiroto. Lebih dari 2 hektar tanaman padi dan jagung miliknya rusak karena kekurangan air. Untuk air ini sungguh-sungguh kritis memang kalau sekarang ini. Karena kita kebutuhannya kan dari air. Sedangkan air ini untuk ke sawah itu kurang dapat airnya. Dikarenakan cuaca atau mungkin ya kalau orang Jawa bilang ketigo, terlalu lama. Dan efeknya ya ke sawah. Rata-rata ini sawah yang kanan kiri saya, depan belakang juga kekeringan. Data dari BPBD Lumajang, terdapat 17 desa di 7 kecamatan mengalami krisis air. Nur Salim melaporkan dari Lumajang. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Seekor ular sanca sepanjang 3 meter meresahkan warga perumahan Rungkut Asri Utara, Surabaya. Ular yang masuk ke selokan ini akhirnya berhasil ditangkap oleh petugas damkar. Penampakan seekor ular sanca berhasil terekam kamera ponsel milik warga perumahan Rungkut Asri Utara, Surabaya. Warga tak sengaja melihat ular sepanjang 3 meter itu masuk ke selokan. Temuan ular sanca yang meresahkan warga ini kemudian dilaporkan ke petugas damkar Kota Surabaya. Petugas yang datang langsung memburu ular ke dalam selokan. Meski sempat kesulitan, namun petugas akhirnya menangkap ular di tumpukan sampah. Tadi kita laporan, khawatir nanti di sini mengganggu kita yang ada di warga di sini. Tentunya kalau ular keluar kan tentunya menakutkan dan meresahkan gitu ya warga yang ada di sini. Gitu ya. Warga melaporkan adanya ular ke pihak kelurahan ya Pak. Jadi kita langsung ditelepon oleh 112 dari Sisirum. Langsung kita respon. Jadi ular itu diselokan Pak. Diselokan. Jadi kita garuk, langsung kita evakuasi sama teman-teman. Rencananya ular sanca akan dilepas liarkan ke hutan mangrove Wonerjo sebagai kawasan konservasi. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, Saudara. Menyambut Piala Dunia U17, 350 polisi mendapat pembekalan menjadi steward atau petugas keamanan sepak bola. Materi yang diberikan meliputi pengamanan pemain ataupun penonton, serta latihan evakuasi dari dalam stadion. Polda Jawa Timur menyiapkan 350 personil Polri dari berbagai satuan seperti Brimob, Satlantas, dan Reserse untuk mengikuti pembekalan steward alias petugas keamanan pertandingan sepak bola, baik teori maupun praktik. Pembekalan teori dilaksanakan di Mapolda Jawa Timur dengan materi teknik steward hingga tindakan emergensi dan evakuasi pemain dan penonton dari dalam stadion. Nanti adalah untuk membantu penonton, kemudian membantu pemain juga di zona 1. Jadi kita sudah melatihkan 350 anggota Polri yang nanti akan memperkuat panitia untuk ikut membantu pengamanan di zona 1 dan zona 2. Untuk pelatihan itu sendiri berapa hari ini? Kita laksanakan selama 2 hari. Hari ini khusus untuk teori. Besok kita akan laksanakan praktek langsung di Gelora Bung Tomo. Sesuai dengan perintahan dari Ketua PSSI kepada Bapak Kapolri, agar Polri menyiapkan steward untuk membantu pengamanan
pada saat pertandingan dilaksanakan. Pembentukan steward dari unsur polisi ini berdasarkan permintaan Ketua PSSI kepada Polri untuk menyiapkan steward sehingga bisa membantu pengamanan oleh aparat yang berwenang selama pagelaran Piala Dunia U17. Para steward ini akan bertugas di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya di setiap pertandingan Piala Dunia U17 yang digelar pada bulan November, yakni tanggal 10, 13, 16, dan tanggal 21 November 2023. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya. Sementara itu, saudara, jelang Piala Dunia U17, perajin souvenir di Surabaya mulai kebanjiran order. Pesanan souvenir seperti kaos, topi, payung, dan gelas kini mencapai ribuan buah per hari. Geliat Piala Dunia U17 di kota Surabaya semakin terasa. Perajin souvenir di kawasan Kendang Sari kebanjiran pesanan. Berbagai pesanan dibuat seperti kaos, topi, payung, dan gelas dengan motif khas Surabaya. Mustika Wulandari setiap hari bahkan bisa memproduksi hingga 1.000 merchandise. Harga souvenir dijual beragam, kaos mulai dari Rp50.000 sampai Rp140.000. Topi Rp35.000 sampai Rp60.000. Gelas bergambar dijual Rp25.000. Kalau sejauh ini sendiri Bu, permintaan seperti apa Bu jelang Piala Dunia ini? Jelang Piala Dunia antusiasnya mulai semarak ya, karena mereka pengen pakai kostum-kostum yang udah disediakan di media online kita udah mulai banyak mereka jual, dan alhamdulillah juga beberapa masyarakat udah mengetahui kita punya produksi. Tapi untuk merchandise-nya sendiri menaikkan omset atau gimana Bu di sini? Alhamdulillah ya, walaupun belum berkembang banget, tetapi media dari Pemkot juga memberikan fasilitas pada kami untuk mengeksplor produk kita di UMKM Siola dan di gerainya di Siola dan di Mer, dan itu juga salah satunya mereka mengetahui kalau kita punya produk dari Bistel untuk support U17. Souvenir yang paling banyak diminati pembeli yakni logo khas Surabaya, yakni ikan suro dan boyo. Para pelaku usaha mikro kecil menengah di kota Surabaya berharap digelarnya Piala Dunia U17 bisa meningkatkan pendapatan pelaku UMKM. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Dan saudara, informasi tadi sekaligus menjadi akhir perjumpaan kita dalam Liputan 6 SCTV Daerah Jawa Timur kali ini. Atas nama seluruh kru yang bertugas, saya Keisha Prabawa mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat beraktivitas dan salam SCTV.